Pesantren Rubat Huraidah Desa Hikar Mukti Cikarang Pusat. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Itu make ada ditelan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, atau kama qala nabi alaihi salatu wassalam, alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ma'asyiral hadirin al-ahibba al-a'izza rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh dan segenap guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Tidak satu, tidak dua, tapi alhamdulillah banyak guru-guru kita yang hadir, yang tapi mohon maaf namanya tidak bisa mungkin Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak kurang rasa hormat, rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada antum sekalian. Karena itu mari sama-sama kita doakan agar guru-guru kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Amin. Usia yang berkah. Amin. Ilmu yang berkah. Amin. Rizki yang lancar. Amin. Dan dimudahkan berbagai macam dan segala urusannya. Amin. Dan yang terpenting kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru-guru kita ini diberikan lebih daripada kesabaran. Amin. Ketabahan. Amin. Ketegaran. Amin. Keistiqomahan. Amin. Untuk selalu membimbing kita agar kita dapat lebih baik, dapat lebih semangat dan makin istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kehadiran beliau-beliau di tengah-tengah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sebab sehingga lebih banyak rahmat, barokah dan maghfirah yang turun kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya haturkan salam penghormatan yang istimewa kepada seluruh dan segenap jamaah Majelis Maulid Arba'in Perumahan Hegar Asri khususnya, dan mungkin ada juga yang dari luar pada umumnya yang istiqomah mulai dari malam pertama sampai sekarang malam ke 39 ya, Masya Allah, sampai berapa nih? Sampai 43. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya, dengan keberkahan maulid yang kita baca tiap malam, Allah Subhanahu wa taala berkahi kita sekalian. Amin. Berkahi keluarga kita. Amin.
berkahi usaha kita, Amin. berkahi pekerjaan kita, Amin. berkahi berbagai macam urusan dan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara maulid, mungkin guru kita tiap malam ada tausiahnya juga. Berarti udah banyak ya yang kita dapat berkaitan dengan maulid ya. Makanya saya bingung mau bahas apa lagi nih. Abong aja 39 hari kagak ada yang nempel sedikit pun ya. Kebangetan itu ya. Sedikit saya ingin menyemangatkan diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian berkaitan dengan salah satu aja dah manfaat kita duduk di majlis maulid seperti ini ya. Bukannya satu, sebetulnya banyak ya, tapi saya sebutin satu aja. Mudah-mudahan yang satu ini dapat menambah ilmu kita dan dapat membuat kita makin semangat untuk ikut hadir meramaikan, mensyiarkan majlis-majlis maulid seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin ini kitab syarah dari Fathul Mu'in. Ada satu kitab yang mungkin familiar ini kitab sama kita Fathul Mu'in, apalagi sama santri ini kayaknya salah satu kitab wajib yang mesti dipelajarin di pondok pesantren. Nah ini kitab Fathul Mu'in ya. Kemudian disyarahkan oleh seorang ulama besar, Syekh Abi Bakar Ad-Dimyati Asy-Syatta. Salah seorang ulama yang menjadi ulama besar di Tanah Haram, yang kemudian dia syarahkan itu kitab Fathul Mu'in jadi 4 jilid. Cetakan umumnya 4 jilid, ada juga yang cetakannya jadi 5 jilid ya, tergantung cetakannya ya, tergantung penerbitnya ya. Kalau saya punya kebetulan yang 4 jilid ya. Nah di jilid yang ketiga itu ada pembahasan maulid panjang lebar, dari apa itu maulid, kemudian dalil-dalilnya, kemudian pendapat para ulama terkait maulid, dan kemudian manfaat kita mengadakan maulid sekaligus manfaat kita ngehadirin maulid. Kalau kita bahas nih panjang lebar satu persatu, ngerti kagak puyeng iya. Nah ini kudunya guru-guru kita nih ya, yang kita datengin tiap minggu nih. Kalau di majlis seperti ini asal lewat aja. Kalau yang begini ini kudu pembahasan yang intensif setiap minggu. Makanya penting kita luangin waktu ke majlis ilmu, majlis yang ada di sini ya, luangin waktu setiap minggunya. Nah biasanya tuh kita dapet tuh di majlis-majlis mingguan yang seperti ini. Kalau di majlis-majlis maulid seperti ini biasanya asal lewat ya. Tapi walaupun asal lewat, mudah-mudahan juga masih tetap bermanfaat insya Allah. Nah ada satu ulama yang dikutip oleh Syekh Abi Bakar Ad-Dimyati Asy-Syatta. Ulama ini bernama Syekh Siri As-Sikti. Ada yang baca As-Sikti, ada yang baca As-Sakoti, terserah ya. Sama, nggak beda ya, cuman beda ejaannya aja. Nah Syekh Siri As-Sikti ini ulama yang hidup di tahun 300-an Hijriah. Kalau kita bicara 300-an Hijriah, ini berarti masuk kategori zaman salaf. Berarti itu ulama-ulama salaf. Jadi kalau kita bicara 0 Hijriah sampai 300 Hijriah, itu zaman salaf. Sesudah 300 Hijriah itu baru zaman kholaf ya. Nah berarti ini Syekh Siri As-Sikti ini ulama salaf ya. Ulama yang hidup di sekitar 300-an Hijriah. Beliau punya murid sekaligus muridnya jadi mantunya, dan muridnya ini ponakannya. Jadi ponakannya jadi muridnya, jadi mantunya, yang namanya masyhur dan familiar di tengah-tengah kita, salah satu imam besar sufi yaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Bukan yang di Kerawang, bukan. Ini yang asli pakai sod ini mah ya, yang dari Baghdad ya, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah ini keponakannya sekaligus muridnya sekaligus mantunya ya.
Syekh Siri Asikti ini ya, seorang ulama. Beliau punya guru namanya Syekh Ma'ruf Al-Karki. Syekh Ma'ruf Al-Karki punya guru namanya Syekh Daud At-Ta'i. Syekh Daud At-Ta'i punya guru Syekh Habib Al-Ajmi. Bukan Habib, bukan. Namanya Habib. Ya, bukan gelarnya Habib, namanya Habib Al-Ajmi. Ya. Jadi Syekh Daud At-Ta'i punya guru namanya Syekh Habib Al-Ajmi. Al-Ajmi punya guru yaitu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri punya guru, salah satunya adalah Al-Imam Ali atau Sayyiduna Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali punya guru yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Syekh Siri ke Syekh Ma'ruf Al-Karki, Syekh Daud At-Ta'i, Habib Al-Ajmi, Imam Hasan Basri ke Imam Ali ke Rasulullah. Nyambung nggak tuh sanad ilmunya? Nyambung nggak tuh? Alhamdulillah nyambung sanad ilmunya. Ya. Sanad ilmu kayak begini penting. Ya, karena al-isnad minadin. Sanad ilmu itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad ilmu, siapa aja bisa ngomong apa aja. Orang nggak ngerti tauhid, sok-sokan ngomong tauhid, akhirnya ngaco. Mohon maaf, kemarin ada kejadian, saya ceramah di Kaliulu. Itu di Kaliulu ada kejadian, ya. Ini bukan aib, tapi pelajaran buat kita. Ada kejadian kakak bunuh adiknya. Saya ketemu sama orang tuanya cerita, ini si kakak yang ngebunuh adiknya terkena gangguan jiwa lah. Kenapa terkena gangguan jiwa? Gara-gara belajar ngehikmah. Ya. Sok-sokan belajar tasawuf, tahu-tahu belajar ngehikmah. Ya. Ini kadang-kadang orang sekarang bedain tasawuf sama hikmah. Orang hikmah dibilang tasawuf. Ya. Jadi gara-gara itu akhirnya rada error lah ya. Ya, akibat belajar tanpa guru begini nih. Atau gurunya mohon maaf nggak jelas. Nah, tadi yang kita sebutin Syekh Ma'ruf gurunya siapa, kira-kira jelas gak? Jelas. Sumber ilmunya jelas gak? Jelas, sumbernya dari Rasulullah SAW. Kudunya begitu kita ngaji. Kita semangat ngaji bagus, kemana-mana bagus, tapi kita kudu tahu dulu. Ini yang mau kita ngaji nih, yang mau kita ambil ilmunya nih, ini siapa nih? Ini dulu belajarnya di mana nih? Ini gurunya siapa nih? Gurunya dia siapa? Gurunya siapa? Nyambung gak ke Rasulullah? Sanad ilmunya. Boleh kita semangat belajar kemana-mana, ke majelis taklim di YouTube, boleh. Tapi kita kudu tahu dulu yang mau kita ambil pelajarannya nih siapa, gurunya siapa, sanad ilmunya bagaimana, sumber ilmunya bagaimana. Karena kalau kita buka YouTube sekarang, wah macam-macam ulama ada, dari ulama sampai baru. Ya, dulu saya mau ikut hadir daurahnya Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Itu sampai bela-belain naik motor ke Kuningan, hujan-hujanan malam-malam. Ya. Sekarang kita tinggal buka YouTube, kita mau dengerin ulama mana? Mau ulama Nusantara ada, mau ulama Mesir ada, mau ulama Yaman ada, mau ulama Afrika lagi, mau ulama Maroko. Itu Maroko Arab bagian paling ujung itu ada. Kita tinggal duduk anteng di rumah bikin kopi sambil ngerokok dah. Ya. Cuman kita kudu tahu nih siapa nih yang kita ambil ilmunya, supaya kita nggak dapat pemahaman yang salah, yang akhirnya pemahaman tadi itu berbenturan dengan pemahaman yang umumnya ada di tengah-tengah kita. Ya. Nah, kalau barusan kita sebutin Syekh Siri gurunya siapa, jelas, betul. Sumbernya jelas, betul. Alhamdulillah. Nah, beliau bicara begini tentang maulid. Man qasoda maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabi faqad qasoda raudhah min riyadil jannah.
Man, siapa orang, mau laki, perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat, konglomerat, orang melarat, orang alim, orang awam, yang elit, yang alit, siapapun orang Islam, qasoda, menuju maudhi'an, suatu tempat, mau itu masjid, mau itu musola, mau itu majelis taklim, mau pondok pesantren, mau rumah, mau lapangan kayak begini, apapun tempatnya, siapapun orangnya yang datengin satu tempat, apapun tempatnya, tempat yang bagaimana? Yuqra'u fihi maulidun nabi, tempat yang di situ dibacakan kisah maulid Nabi. Apa maulidnya terserah, mau barzanji. Oh Habib, saya biasanya di sini pakai barzanji. Atau mungkin diba, atau syaraful anam, atau simtuduror, atau dia ulangi, apapun maulidnya semuanya bagus. Semuanya memiliki keutamaannya masing-masing. Jadi siapa orang, laki, perempuan, tua, muda, menuju satu tempat, apapun tempatnya, masjid kek, musola kek, majlis taklim kek, pesantren kek, rumah kek, lapangan kayak begini sekalipun, yang di tempat tersebut yuqra'u fihi maulidun nabi, dibacakan kisah maulid Nabi, mau barzanji, syaraful anam, maulid azab, maulid diba, simtuduror, dia ulami, apapun maulidnya, maka orang tersebut faqad gosoda raudhah min riyadil jannah, maka seakan-akan orang tersebut sedang menuju salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir ini mah jalanan, halaman, betul. Tapi secara hakikatnya kata Syekh Siri Asikti, ini adalah taman surga yang Allah sediakan buat kita di dunia. Ilok di taman surga, nggak percaya? No, bidadari no. No, bidadari belakang. Ilok bidadari peang baby. Namanya bidadari hegar asri ya tuh ya. Kan namanya masih di hegar asri, bidadari itu kalau udah masuk surga mah peangnya hilang ya. Jenongnya kayak hilang ya. Lah itu lihat itu bidadari ono ya. Yang benar no, malaikat berjejer di belakang. Iso yang muncul. Apa nungguin yang pulang duluan. Jadi kata Syekh Siri Asikti, secara hakikatnya ini taman surga yang Allah sediakan buat kita di dunia. Insya Allah dengan kita sering masuk ke taman surga yang ada di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita, akan gampangkan langkah kita, akan lancarkan langkah kita untuk masuk ke taman surga yang ada di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berarti tiap malam kita ke taman surga. Betul? Udah berapa malam? 29 malam kita di taman surga. Makanya kalau ada temennya yang nanya, lagi di mana? Gue lagi di taman surga. Jawab begitu. Kalau temennya nanya, taman surga di mana? Jawabin lagi, lu mah norak. Taunya cuma taman sapi. Paling banter taman buaya. Makanya gaul sama gue sih di hegar asri, ntar gue ajak lo ke taman surga. Betul? Alhamdulillah, insya Allah dengan sering kita masuk ke taman surga yang ada di dunia. Ini latihan dulu nih. Kita bakal dimudahkan oleh Allah langkahnya masuk ke taman surga yang ada di akhirat nanti. Insya Allah. Tapi saya khawatir kalau taman surga yang ada di dunia aja, yang dekat, yang depan mata, kita nggak mau masukin. Kita nggak mau masukin, berat, aduh aja alasannya. Yang namanya alasan mah kalau kata leadernya MLM ya, yang namanya alasan selalu benar dan selalu masuk akal. Ya, betul nggak? Betul. Yang paling penting yang member MLM gitu. Mantan member ya. Nah, ya, alasan itu benar dan masuk akal, betul. Tapi alasan nggak bakal bisa bikin kita maju, betul apa betul? Betul. Khawatir kalau taman surga yang ada di dunia kita nggak mau masukin, saya khawatir Allah akan persulit langkah kita, memberatkan langkah kita untuk masuk ke taman surga yang ada di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita bersyukur Allah masih kasih kesempatan kita untuk tiap malam hadir di taman-taman surganya Allah yang Allah sediakan buat kita di dunia. Mudah-mudahan dengan seringnya kita masuk ke taman surga yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan, gampangkan langkah kita
untuk masuk ke taman surga yang ada di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini sampai jam berapa tadi? 12. Hah? Sampai jam berapa? Sampai pagi siap nih? Sampai subuh siap? Siap sampai subuh? Ini sampai subuh gue pulang. Gue pikir nonton yang boleh sampai subuh. Ya, sampai jam berapa biasanya nih? Sedikit lagi dah ya, tambahin ya. Nah, kalau bicara maulid, ini sebetulnya ada hubungannya sama situasi dan kondisi yang terjadi sekarang di Palestina. Ya. Wah, Habib bahas politik. Ini bukan politik ini urusan kemanusiaan ya. Nggak ada urusan politik di sini ya. Ini ada kaitannya dengan situasi dan kondisi yang sekarang terjadi di Palestina. Ya. Kalau kita flashback, wah, apa flashback? Lagu amat sih bacanya 14 sobat flashback dibang tinggal di samping kuburan ya. Kalau kita kilas balik, ada kejadian yang dinamakan perang salib. Perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3. Singkat cerita, ini kita ringkas saja ya. Sekali lagi kalau kepanjangan ngerti kagak puyeng ya. Kita menuju ke perang salib yang ketiga aja. Perang salib ketiga saat itu umat Kristen Eropa. Kenapa saya katakan umat Kristen Eropa? Karena memang ini adalah instruksi langsung dari Faust, dari Vatikan, untuk negara-negara Eropa untuk mengambil alih tanah Palestina, the promised land, tanah yang dijanjikan katanya, the holy land, tanah suci, diambil kembali sama mereka tentara salib, pasukan salib. Ya. Nah, saat itu umat Islam terusir dari kampung halamannya. Rumah-rumah mereka diambil paksa, harta mereka diambil paksa, masjid-masjid itu dijadikan oleh mereka gereja-gereja untuk mereka ibadah. Bahkan bukan cuma umat Islam, Yahudi yang ada pun diusir sama mereka. Jadi ini urusannya udah bukan lagi agama tapi kemanusiaan. Ini saat perang salib ketiga. Singkat cerita, muncullah seorang sultan dari Mesir, dari dinasti Ayyubiyah, namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin ini sultan yang cerdas, yang alim juga, wa abid juga, wa zahid juga, orang yang zuhud. Beliau melihat ini, kenapa sih umat Islam kok bisa kalah? Di kampung halamannya sendiri terusir sama orang yang datang dari mana-mana, bahasanya begitu. Ya. Di kampung halamannya sendiri kalah, ya. Diambil paksa harta-harta mereka. Ini ada apa? Singkat cerita, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi belusukan. Dia melihat, oh ternyata umat Islam saat itu udah budunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan banyak dari mereka yang udah jauh dari agama, banyak dari mereka yang nggak kenal siapa nabinya, sehingga nggak ada rasa memiliki ya, untuk Masjidil Aqsa dan tanah Palestina itu, sehingga mereka tentara salib dengan mudah mengambil apa yang mereka miliki. Nah, Sultan Salahuddin udah tahu di penyakitnya, ini mereka jauh dari nabinya. Akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bikin sayembara. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengeluarkan instruksi bikin sayembara, bikin karya tulis tentang biografi riwayat hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, banyak ulama, banyak syu'ara, ahli syair yang bikin. Setelah itu mereka berikan karya tulisnya kepada Sultan, dipilihlah siapa pemenangnya, yang akhirnya keluarlah sebagai pemenang Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Husaini dengan karyanya Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Akhyar, fi Maulidin Nabiyil Akhyar. Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Akhyar, yang kemudian hari kita kenal dengan nama Maulid Barzanji. Ya. Maulid Barzanji. Kemudian Sultan Salahuddin memberikan dia hadiah
atas kemenangannya dari karya tulisnya, dan kemudian karya tulisnya itu dibacakan di tengah-tengah umat. Dibacakan di tengah-tengah umat saat itu. Umat saat itu tersentuh mendengar lantunan bait-bait syair dari kitab Maulid Barzanjinya Sayyid Ja'far. Sampai ada yang nangis sesegukan. Diceritakan tentang bagaimana Nabi lahir, perjuangannya Nabi, akhirnya mereka semua sesegukan, terharu, tersentuh dengan bait-bait syair dari kitab Maulid Barzanji. Kemudian kitab Maulid Barzanji itu diperbanyak dan dibagikan kepada umat di tanah haram saat haji. Begitu haji, dari mana? Dari Nusantara, dari Jawa, nih bawa, baca sono. Dari mana? Dari Afrika, nih bawa, baca di sono. Dari mana? Semuanya. Makanya tersebar kemana-mana tempat, dibagikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah itu saudara, setelah Maulid Barzanji dibacain dan banyak umat saat itu tergugah, Sultan Salahuddin membuka pengumuman bahwa kita harus kembali merebut Baitul Maqdis. Kita butuh 1000 relawan yang siap ikhlas berjuang untuk Allah. Subhanallah, pasca dibacain Maulid, yang tadinya Sultan Salahuddin cuma butuh 1000 relawan buat ngebantuin tentara untuk melawan tentara perang salib, ambil kembali Yerusalem, ambil kembali Baitul Maqdis, cuma dibutuhin 1000. Begitu habis dibacain Maulid, yang daftar nggak kurang dari 100.000 orang, saudara. 100.000 orang dari mana-mana tempat datang menghadap Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk ikut ambil bagian mengambil kembali Baitul Maqdis yang dikuasai tentara salib. Nggak butuh waktu lama. Tahun 580 Hijriah Sultan Salahuddin buka sayembara bikin Maulid. Tahun 583, cuma 3 tahun, Baitul Maqdis kembali dapat diambil oleh umat Islam. Alhamdulillah. Jadi jangan dianggap sepele itu Barzanji itu. Barzanji yang kita baca tiap malam bacanya apa? Barzanji itu luar biasa, membangkitkan semangat umat Islam saat itu untuk kembali merebut Yerusalem, untuk kembali merebut Baitul Maqdis, untuk kembali merebut salah satu masjid suci, yaitu Masjidil Aqsa. Apa yang bikin mereka ini tergugah hatinya? Dari pembacaan Maulid tadi, sekurang-kurangnya bangkit dari diri mereka 2 hal. 1, dari pembacaan Maulid tadi bangkit kecintaan mereka kepada agama mereka, yang bikin mereka ini bergerak untuk ambil kembali Yerusalem. Yang kedua, dari pembacaan Maulid tadi bangkit kecintaan mereka pada tanah airnya. Nah, jadi pembacaan Maulid Nabi ini sekurang-kurangnya bisa membangkitkan cinta agama dan cinta tanah air. Makanya orang yang senang baca Maulid nggak bakal dia makar sama ini negeri, nggak bakal. Orang yang nggak senang baca Maulid tuh, yang kita mesti ya udah dah, itu panjang lagi urusannya ya. Panjang lagi urusannya. Jadi sekurang-kurangnya timbul dari diri mereka, 1, peduli mereka terhadap agama mereka, peduli mereka terhadap Masjidil Aqsa yang pernah diinjak sama Nabi. Kemudian kedua, peduli mereka kepada tanah air mereka. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan kisah Maulid Barzanji yang kita baca tiap malam, mudah-mudahan ini juga bisa membangkitkan semangat umat Islam untuk ikut membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang ada di Gaza sana. Ya, kita nggak mungkin bisa datang sono langsung angkat senjata. Sampai sono juga yang ada modal duluan kita. Di sini 3 hari mati pam aja kita udah teriak. Apalagi di sono, air nggak ada, listrik nggak ada, betul. Nggak usah sok-sokan teriak. Iya tuh dah. Ya. Di sini kita mati pam aja udah kelabakan, bener apa bener? Ya. Kita nggak bisa, ya, secara fisik datang. Paling nggak, mungkin kita bisa bantu secara material. Ya Bib, saudara kita juga di sini Bib, banyak Bib yang kesusahan. Iya, kalau bantu kita nggak usah perhitungan. Bisa bantu, nggak bisa bantu udah bantu doa. Minimal kita bantu doa. Sebab ad-du'a silahul mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan dengan semangat Maulid Barzanji yang kita baca tiap malam, mudah-mudahan ya timbul
kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Palestina saat ini, yang udah hampir 4.000 sampai 5.000 orang meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka syuhada. Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka di surga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kemenangan buat saudara-saudara kita di Palestina khususnya dan di mana tempat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jauh dari berbagai macam huru hara. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa Al-Fagir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Adanya Allah iyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Salim bin Idrus Al-Atos yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan menjadikan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui, dan tentunya saya sebagai pembawa acara banyak kesalahan baik saya sengaja ataupun tidak. Untuk itu kami mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selanjutnya sesi yang kedua dipersilakan. Apa itu Pak? Laporan untuk hasil infak atau donatur dari bapak-bapak untuk saudara kita terkumpul 933.500 rupiah. Alhamdulillah. Insya Allah besok pagi sama ketua akan disampaikan oleh bapak. Langsung simbolis lewat RW. Monggo perwakilan dari RT 2 untuk Pak RW berikan pada Awin maju lagi. Awin. Oke. Ketua panitia Bapak Kunardi kepada Bapak RW besok disampaikan kepada Bapak Pak Kun. Sutret. Foto. Foto. Dan insya Allah dari KRW-an mulai besok tanggal 25 sampai 27 untuk keliling ke warga RW 09 guna membantu saudara kita yang tadi siang kebakaran. Mudah-mudahan bisa meringankan keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sama al-arba'in yang malam ini hadir. Mudah